Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu memimpin dan menuntun kita dalam rencananya. Apapun yang terjadi, percaya bahwa dalam pimpinan Tuhan kita masuk dalam rancangannya yang sempurna. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yosua, pasal yang ke-9 ayat 14. Tertulis demikian. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap hari kita mengambil banyak keputusan. Sebuah studi ada yang menyebutkan bahwa setiap hari rata-rata orang dewasa mengambil 35.000 keputusan. Angka yang sangat luar biasa. Dan kelihatannya kita kalau pikir-pikir, mungkinkah sebanyak itu kita mengambil keputusan? Tapi memang saudara, keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari ada begitu banyak. Sebagai contoh, ketika kita bangun pada pagi hari, alarm, waker, atau jam kita berbunyi saja, kita sudah mengambil keputusan. Apakah waker itu akan kita matikan, akan kita tambahkan menitnya, atau akan kita biarkan begitu saja? Itu adalah pilihan. Ketika kita bangun, kita berpikir dan mengambil keputusan apakah kita akan mandi atau tidak, atau langsung memakai baju untuk pergi ke kantor atau pergi ke tempat kita studi. Dan ada banyak keputusan-keputusan lainnya berkaitan dengan apa yang akan kita makan, kendaraan apa yang akan kita pilih, apakah bus atau naik taksi atau naik Grab dan sebagainya. Untuk memilih makanan saja, para peneliti di Cornell University menemukan bahwa setiap orang rata-rata mengambil sekitar 226 keputusan setiap hari. Itu hanya soal makanan. Nah, setiap hari saudara, keputusan yang kita ambil seringkali punya dampak dalam hidup kita. Dan setiap keputusan itu punya konsekuensi. Itu sebabnya kita perlu mengambil keputusan yang tepat. Untuk mengambil keputusan yang tepat, kita perlu hikmat Tuhan. Di sini saudara, dalam Yosua 9 ayat 14 dikatakan, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Inti dari yang tertulis dalam ayat ini adalah bahwa Yosua dan para pemimpin Israel saat itu tidak meminta hikmat Tuhan dalam mengambil keputusan mereka. Nah, kita semua saudara perlu mengambil keputusan dengan berdasarkan hikmat Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau kita baca dalam Kolose 1 ayat 9, di situ dikatakan tentang doa supaya hikmat dan pengertian yang benar diberikan Tuhan, sehingga tahu apa kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi cara mengetahui atau cara mendapatkan hikmat Tuhan untuk mengambil keputusan yang tepat adalah dengan berdoa. Jangan paksakan kehendak dan pikiran kita. Kita harus sabar dalam mengambil keputusan. Jangan tergesa-gesa. Seringkali kita seperti diburu-buru untuk mengambil keputusan atas sesuatu. Padahal keputusan yang terburu-buru atau keputusan yang terjadi karena emosi kita sesaat
akan membuat kita menyesal di kemudian hari nanti. Kita perlu sabar dalam mengambil keputusan dan berpaut tetap pada firman Tuhan, minta kepekaan pada suara Tuhan, dan jadilah rela hati untuk tunduk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kadangkala saudara, keputusan kita didasari oleh rasa sungkan terhadap orang lain. Perasaan sungkan itu baik sebenarnya, menunjukkan kesopanan, tapi rasa sungkan seringkali menjerumuskan. Mari ambil keputusan berdasarkan hikmat Tuhan, agar kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang memberikan kami pengertian, yang memberikan kami tuntunan untuk melangkah di dalam kebenaran-Mu, berjalan dalam firman-Mu, menuruti kehendak-Mu. Tolong kami supaya kami memiliki hikmat-Mu, mengerti apa yang Tuhan mau, sehingga kami tidak mengambil keputusan menurut pikiran kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami mengabaikan akan suara-Mu, kami menomorduakan kehendak-Mu. Ampuni kami dan tolong kami, supaya kami terus berjalan mengikuti apa yang menjadi perintah-Mu dan kehendak-Mu bagi kami. Berikan kami hati yang peka untuk mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, agar kami berhasil dan berkemenangan. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam menantikan jawaban doa. Tolong ya Tuhan setiap kami, lawat dan sembuhkan, pulihkan, berikan kekuatan baru, berikan pertolongan, berikan jalan keluar, dan mujizat-Mu yang heran terjadi atas setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.